data primer hasil fotokopi yang diambil mereka dari aslinya, meskipun tidak ada bukti bahwa itu sudah diklarifikasi atau autentikasi. Mereka hanya melakukan level verifikasi, tapi itulah yang terbaik saat ini kita punya data, artinya sah legal secara administrasi ya. Nah, dari sini terungkap bahwa penyidik bilang bahwa sampel itulah yang dipakai, yang Dian Sandi ini dipakai oleh RRT untuk membuat anak penelitian-penelitian tadi sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Nah, saya akan katakan bahwa kalau memang itu berarti yang dianalisa mereka ini informasi yang sudah tepat. Ya. Kenapa? Semua informasi itu ada. Informasi yang ada di ijazah yang diupload Bapak Dian Sandi di medsosnya X ya, di medsos X dengan informasi yang ada di KPU, ijazah yang dari KPU itu sama semua. Artinya kalau dianalisa ini sama, hasilnya sama, informasinya ya, tapi kalau medianya belum tentu. Kenapa? Karena kan kertasnya sudah berbeda, warnanya juga berbeda. Jadi sepanjang itu yang dianalisis adalah sampel yang mirip, sampel yang sama di Pak Dian Sandi dengan informasi yang sama di KPU, maka saya bilang itu adalah penelitian yang sah. Tinggal masalahnya, tantangannya adalah apakah analisisnya, apakah pembahasannya, apakah kesimpulannya itu berbeda. Itu kan tergantung metodologi penelitinya. Yang penting kuncinya adalah sampelnya dulu. Dan saya melihat bahwa RRT cukup jujur mengatakan bahwa sampelnya adalah berasal dari uploadan Dian Sandi. Ini yang penting bagi peneliti, jujur pada sampel. Kenapa? Ketika seorang peneliti, kita membaca jurnal, membaca buku sebuah publishing, maka yang kita lihat adalah asumsinya. Ketika ada peneliti yang tidak jujur akan asumsinya, maka kita bisa tertipu. Tapi begitu peneliti jujur pada asumsinya, maka kita akan terikat pada asumsi itu sehingga kita ditawarkan percaya atau tidak. Misalnya, kalau seseorang membaca, ya, dia baca itu ternyata sampelnya disebut sampel ini bersumber dari uploadan medsos, ya kan? Jadi kalau ada orang yang merasa sudah cukup yakin dengan medsos itu, ya silahkan, ya kan? Tapi kan banyak juga yang memang yang tidak yakin, ya udah gak usah dibaca atau gak usah dikutip, ya, gak usah dipercaya, kan seperti itu. Jadi kembali saya tadi tegaskan bahwa begitu informasi ini dikatakan sama yang ada di Pak Dian Sandi dengan informasi yang ada di KPU, maka RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya, sementara mereka sudah meneliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Tadi ada berapa pertanyaan Pak yang dia ajukan? 27. Ada 27 ya? Ada 27. Sama kurang lebih berapa jam? Mulai jam 10. Iya, jam 10 sampai sekarang. Ada jam istirahat tadi, ada sejam. Pak, dari 27 pertanyaan mengikuti apa aja Pak yang paling konkret, yang paling suka siapa? Soal validasi. Bisa, sudah. Jadi yang tadi yang paling ditanyakan kepada saksi ahli masalah apakah sama ya yang diteliti oleh RRT sama dengan yang diterima dari KPU. Saksi ahli mengatakan sama. Dari mana kesamaannya? Kan ditanya apa dasar menyatakan sama? Dari nomor ijazah, logo, tanda tangan, foto, sama semua. Jadi tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya yang diupload Dian Sandi berwarna, tapi yang diterima oleh saudara Bona Silalahi dari KPU adalah fotokopi hitam putih yang dilegalisasi berwarna. Nah, itu yang dijelaskan tadi. Dasar dia menyatakan bahwa yang diteliti RRT sama dengan yang dia terima dari KPU RI. Nah, itu dasarnya tadi. Nah, intinya di situ. Jadi artinya orang RRT sudah benar meneliti. Jadi mereka jujur dan terbuka bahwa mereka
meneliti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Nah, itu jadi RRT itu tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan, itu nggak pernah ya. Jadi kita harus apa? RRT tidak pernah menyatakan bahwa Jokowi memalsukan ijazah, tapi yang mereka teliti adalah ijazah Jokowi ya kan palsu. Itu dari hasil uploadan si Dian Sandi itu. Jadi tidak ada mencemarkan nama, sebenarnya tidak ada hubungannya karena peneliti ya demikian. Saya rasa udah ring-rang. Sempat ini kan enggak sih diminta dilihatkan ijazah, kan katanya dari penyidik itu mereka menyita ijazah aslinya, itu sempat diminta dilihatkan nggak? Oh tidak ada, tapi tadi yang diminta ke kita, yang diupload Dian Sandi, dia minta ke kita, tadi kita udah kasih, disandingkan dengan yang diterima Bunda Tua dari KPU RI. Jadi yang dia terima disandingkan dengan yang diupload Dian Sandi. Karena kita bilang sama kan, jadi mereka sandingkan tadi, itu aja sih. Kalau ijazah asli nggak ada. Dan tapi salinannya dibawa pulang lagi atau Kita bawa, tapi kita kasih foto aja. Kalau itunya kita bawa, kita nggak kasih. Kasih subkopinya untuk di print. Itu aja. Dan memang nampakkan memang yang saya terima dari KPU dijadikan juga ya sebagai bukti bahwa bahwa itu adalah identik dengan yang punya Dian Sandi. Kita kasih dua-duanya tadi seperti itu. Pak, sebelumnya Pak Suryo kan juga melakukan penelitian hasil daripada yang Bapak dapatkan dari KPU. Nah, itu ada batasan-batasan nggak Pak? Kalau seorang peneliti bisa melakukan penelitian dari hasil yang Bapak peroleh dari KPU berdasarkan hasil penetapan KPU? Kalau saya itu bilang ini ada kelebihan kelemahannya. Kelebihannya adalah setiap yang dari KPU itu mengandung legalisir. Ini tidak ada pada aslinya maupun pada Dian Sandi punya sampel. Kekurangannya adalah dia tidak punya warna. Dan dia tidak punya ukuran yang proporsional. Jadi mohon peneliti jangan masuk ke area sini jika memakai sampel yang saya punya dari KPU. Misalnya jangan pernah menanyakan emboss. Itu tidak kelihatan. Ya kan? Jangan pernah nanyakan warna materai, ya nggak pasti, nggak ada kelihatan, ya kan? Atau mungkin jangan pernah nanyakan ukuran huruf, nggak mungkin. Kenapa? Karena setahu saya aslinya A3. Di kita itu fotokopi yang sudah dikonvert ke A4. Tapi isi informasinya itu valid dan bisa diteliti. Misalnya tanda tangan, nama pejabatnya, NIP-nya, fotonya itu bisa. Tapi foto terbatas karena memang ya itu fotokopi sudah foto hitam putih di foto asli, di fotokopi lagi ya kan? Seperti itu. Ya. Makasih ya teman-teman ya. Ya. Pak, kemudian satu lagi terkait perkembangan yang di KIP Pak. KIP. Untuk yang mana? Andri sudah selesai. Kemdikdasmen itu Jumat saya harus ngasih kesimpulan. Minggu depan itu sudah masuk pada putusan. Kita tunggu saja ya putusan dari KIP. Apakah nanti permohonan saya terhadap salinan-salinan dokumen-dokumen yang saya minta terhadap Bapak Wapres kita yang saat ini dikabulkan atau tidak? Itu. Oke ya, kasih ya. Maaf buru-buru. terima kasih Pak. Satu lagi, soalnya boleh kan mau begitu. Nah, ini siapa punya? Izinnya buru-buru. Aduh, udah buru-buru sih. Boleh. Nanti sama waktu si Yoni aja, Yoni ya. Udah sama Didi udah. Tanda tangan dulu. Rekan-rekan media yang sabar menunggu sampai sore hari ini.
kami juga sangat mengucapkan terima kasih. Jadi hari sore tadi setelah diperiksa saudara Bona ya sebagai saksi ahli, dia telah memberikan keterangan kepada penyidik yang berhubungan dengan apa yang diterima dia dari KPU RI, dihubungkan dengan apa yang diteliti oleh Roy Suryo tentang ijazah Pak Jokowi yang Oke, ya udah beritahu kalau udah. Cek, mau cek. Tes ano? Tes. Sudah? Oke. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya juga mengantar tadi ada 2 saksi yang diperiksa ya. Satu kali itu adalah Pak Dr. Bonatu Asilahi dan juga sekarang yang masih ada di dalam yaitu Dr. Leoni Lydia. Ya, keduanya memberikan tambahan untuk penguatan kesaksian untuk RRT ya, Roy Risman dan Tifa, dan banyak pertanyaan yang ditanya oleh teman-teman seputar ketika 2 hari yang lalu ketika Pak Dr. Bonatua akhirnya alhamdulillahnya berhasil mendapatkan salinan legalisasi yang lengkap dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Saya terus terang saja juga menyatakan turut bergembira dan ini adalah kemenangan rakyat karena 2 salinan ijazah ini ya, ini akhirnya didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua ya. Yang di sebelah kanan adalah yang tahun 2014, yang sebelah kiri adalah yang tahun 2019. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada salinan yang sebelah kanan itu adalah penandatangannya adalah Profesor Muhammad Naim, dan yang sebelah kanan ya, yang sebelah kiri Profesor Muhammad Naim, yang sebelah kanan adalah Dr. Budiadi. Nah, ada yang menarik ya, saya sudah membuat analisis. Saya meskipun senang dengan adanya ini keluar, dan ini menegaskan bahwa apa yang kami teliti, apa yang Trio RRT teliti itu adalah hal yang sama dengan yang akhirnya dikeluarkan oleh KPU. Artinya apa yang kami teliti dari posting yang diunggah oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 itu tidak salah. Jadi kami tidak meneliti yang disebut oleh para termohon itu sebagai kopi atau fotokopi, tidak. Karena resminya memang seperti ini. Nah, cuman saya harus memberikan catatan pada apa yang dikeluarkan oleh KPU. Yang pertama catatan saya adalah kedua salinan ijazah yang beda tahun ini 2014 dan 2019 dengan perbedaan pelegalisasinya ini pantas dipertanyakan. Karena dengan kualitas universitas sebesar UGM, masa ada penandatanganan legalisasi itu tanpa disertai dengan tempusnya. Ya, artinya tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya. Lihat. Padahal kolomnya ada Yogyakarta, sekian kosong. Ini juga Yogyakarta kosong. Ini nggak boleh. Harusnya ada bulan dan tahunnya. Jadi ini pantas dipertanyakan. Apalagi sebenarnya nanti pada saatnya saya akan keluarkan sampel yang pernah saya dapat untuk tahun 2014 seperti ini, yang ternyata ada perbedaan dengan yang diperoleh dari KPU. Nanti pada analisis berikutnya. Yang kedua adalah dengan tidak adanya tempus ini, ya, ini berarti ini pantas dipertanyakan. Kemudian analisis yang kedua, coba perhatikan baik-baik 2 ijazah ini. Ya. Kalau kemudian ini dicermati, harusnya KPU tidak begitu mudah, begitu saja langsung bisa menerima. Karena ini ada perbedaan yang sangat fatal dari 2 ijazah ini. Ijazah yang tahun 2014 ini sudah mengalami reduksi ukuran, sudah mengalami stretching secara horizontal. Perhatikan jarak kanan kiri di ijazah yang kanan dengan ijazah ini. Ini tampak masih proporsional, artinya ijazah asli UGM itu ukurannya A3 atau lebih besar dari folio atau A4. Yang ini bukan hanya sekedar dikecilkan, tapi direduksi. Ini jadi seolah-olah seperti kotak atau seperti kubus nih, jarak antara kiri kanan. Ini nggak boleh KPU menerima begitu saja. Berarti ini menunjukkan apa? Ketika menerima
ijazah ini tidak dilakukan proses namanya identifikasi, apalagi otentifikasi. Identifikasi artinya apa? Dicocokkan dengan ijazahnya. Jadi harusnya cocokkan dengan ijazahnya. Ukurannya sama enggak? Kalaupun ukurannya direduksi menjadi kecil, oke lah. Tetapi proporsinya sama enggak? Ini proporsinya enggak sama. Lihat teman-teman semua. Ini ukurannya mengecil. Dan inilah yang kemudian membuat kenapa kami juga melakukan proses, Pak Bonatua waktu itu juga melakukan uji materi. Beda dengan Pak Refli Harun kemarin ketika kami juga melakukan uji materi tentang pasal-pasal. Pak Bonatua waktu itu melakukan uji materi ke MK soal syarat-syarat dalam peraturan KPU. Ya, jadi artinya KPU tidak boleh hanya melakukan verifikasi faktual, yang itu pun tidak dilakukan. Karena kalau dilakukan harusnya ditolak. Harusnya juga dilakukan otentifikasi. Itulah yang membuat kemarin kalau Pak Dr. Bonatua juga mengatakan bahwa KPU itu tidak menyerahkan kopi ijazah ini yang usianya sudah lebih dari 10 tahun semenjak digunakan itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi apa yang seperti yang tadi pagi dibacakan oleh Pak Refli Harun, ya statement saya lengkap ada 5 poin dan juga dibacakan oleh Pak Abdul Sangaji ya kuasa hukum, itu juga sama statement saya. Dan yang paling penting lagi yang terakhir adalah bahwa dengan adanya lampiran ini yang kemudian sudah diterima, ini kemudian menegaskan kepada kita untuk kita menuntut kepada polisian untuk kemudian apa? Tidak hanya menjadikan saksi, tapi menjadikan tersangka saudara Dian Sandi Utama. Karena apa? Postingan dari Dian Sandi Utama itulah yang menjadi kausa prima atau menjadi titik awal dari penelitian kami. Ya. Dian Sandi memposting pada tanggal 1 April 2025 dan itulah postingan berwarna pertama. Postingan berwarna pertama itulah yang akhirnya digunakan oleh Dr. Rismond Hasyolan Sianipar, digunakan oleh saya, digunakan oleh Dr. Tifai Siatiasuma dan dibantu diperkuat oleh Pak Rizal Wadillah, kemudian Pak Rustam Effendi dan juga Ibu Kurnia. Untuk kemudian kami itu meneriakkan bahwa ini ijazah yang dilakukan, bahkan kami mengatakan ijazah ini 99,9% palsu. Nah, berarti hari ini kita masih menunggu bersama tim hukum kami, ya, masih menunggu Pak Bonatua untuk kemudian nanti mendapatkan kopi salinan ijazah tahun 2012 dari KPU DKI Jakarta, tahun 2010 dan 2005 dari KPU Surakarta, KPUD Surakarta. Dan yang menarik, ya, kemarin KPUD Surakarta, khusus untuk Surakarta ini memang paling rewel. Ya, dari sidang KIP yang pertama pernah kalau teman-teman ingat KPUD Surakarta sempat menyatakan ijazahnya sudah dimusnahkan atau apa berkasnya sudah dimusnahkan. Setelah dikejar dengan undang-undang kearsipan, baru kemudian mereka takut dan mengatakan ada. Tapi ternyata yang diberikan baru 1 lembar, yaitu yang tahun 2010. Ya, yang 2005 kita tunggu. Nah, nanti kalau 2005 kita lihat siapa yang menandatangani. Ya, ada tembusnya atau tidak? Kalau tidak ada tembusnya, berarti itu kita pertanyakan lagi. Jadi saya kira itu teman-teman analisis singkat saya terhadap apa yang dilakukan oleh Dr. Bonatua yang kemarin dilakukan. Dan sekali lagi kami ini meskipun secara parsial, secara kemudian seperti sel terpisah, tapi apa yang dilakukan Dr. Bonatua, apa yang dilakukan oleh Bon Jovi, yaitu Pak Lukas Suarso, kemudian juga Ibu Dr. Leoni Lydia, kemudian apa yang dilakukan oleh Michael dan kemudian yang dilakukan oleh Pak Janes dan kawan-kawan yang melakukan liputan langsung ke Toyan bersama dengan Dr. Rismond Hasyolan Sianipar, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain, itu kita merupakan satu gerakan yang serempak, satu visi, yaitu untuk membongkar ijazah palsu yang 99% itu sudah bisa dipastikan milik Joko Widodo. Demikian juga dengan sidang citizen lawsuit yang dilakukan di Kota Solo ya oleh Pak Dr. Taufik, dan insya Allah pada hari Rabu minggu depan saya akan bersaksi di Solo ya bersama dengan Pak Dr. Rismond Hasyolan Sianipar dalam sidang CLS. Itu juga disupport oleh tim Balara RT juga. Saya kira itu ya statement saya. Ya. Oke. Sebutkan kalau dapat salinan ini Ya. sebelumnya ya. Itu Ya. dapatnya dari mana? Oke, jadi kita dapat tapi kan yang masih tertutup. Ya kan? Dan yang makanya sama ketika waktu itu saya justru yang keluar dari gedung KPU bersama dengan Pak Dr. Bonatua. Ya gitu. Dan setelah itu ketika kemarin saya pas ada acara bersama dengan tim kuasa hukum di tempat lain, ya Pak Dr. Bonatua datang ke sana bersama dengan Mas Michael ya ke sana untuk menjemput salinan ini. Jadi gerakan kita itu adalah insya Allah barengan bersama, kita tetap bersatu dalam satu gerakan besar. Hanya kadang-kadang mungkin misinya saja yang berbeda, tapi visinya tetap sama.
Itu ya. Kalau untuk besok siapa lagi yang diajukan? Nah, besok tunggu saja flyernya. Yang jelas akan ada 3 tokoh penting besok. Bocorannya, yang satu mantan Pak Kapolri. Yang 2 adalah Bapak Bangsa, tokoh nasional, ya, seorang profesor, ya, tokoh nasional, ya, clue-nya adalah tokoh agama, ya. Kemudian yang ketiga adalah seorang budayawan yang vokal tapi dokter juga dan beliau adalah pengajar. Ya. Itu ya. Jadi besok 3 itu yang penting dan juga ada saksi yang lain yang akan ada kejutan juga besok ya gitu. Beberapa saksi yang nanti akan hadir untuk bersaksi untuk kami trio RRT maupun juga untuk trio RRK. Ya, Rustam, kemudian juga Pak Rizal dan juga Bu Kurnia. Ya, itu ya teman-teman. Terima kasih atas waktu. Terima kasih. Yuk. Oh iya, satu-satu ya. Yuk. Oh, ditempetin aja dua-duanya. Ya. Oke, silakan. Ini yang 2014, yang Pak Budiadi 2019. Semuanya ini yang didapatkan oleh Pak Dr. Bunatua ya. Oke, terus ini ada pertanyaan. Kalau mau teman-teman lihat yang Dian Sandi. Nah, jadi disandingkan dengan yang diterima oleh Ya. Bunatua. Ya, ini Dian Sandi Utama. Jadi Dian Sandi Utama adalah, nah, gini. Harusnya pakai karton kayak Pak Bunatua ya. Pak Bunatua udah persiapan. Gak apa-apa, gini. Bisa. Nah, gini. Nah. Oke, gini ya. Sorry, udah gini lah, satu aja deh ya. Iya. Nah, gini. Jadi ini sama ya, secara bentuk tampilannya sama, tetapi saya mengatakan tadi tidak identik karena yang antara 2014 dan 2019 itu ada distorsi ukuran. Ini Dian Sandi itu pertama kali dia keluar berwarna dan dia mengatakan buat yang ributin ya fotokopi ijazah Pak Jokowi ya ini saya upload yang asli. Dia mengatakan yang asli loh ya. Dia mengatakan itu yang asli. Jadi artinya dia harus bertanggung jawab terhadap perkataan yang asli itu. Kalau secara hukum seharusnya ini ada kuasa hukum saya di seberang. Dialah yang harusnya kena di pasal 32 dan 35. Karena membuat dapat diaksesnya. Dia yang membuat mentransmisikan dan melakukan perubahan terhadap data elektronik kepada sistem elektronik. Tidak ada orang yang mengunggah sebelum Dian Sandi yang memasukkan ke Twitter yang berwarna. Harus kalian catat, yang berwarna. Kalau yang hitam putih memang sudah ada waktu itu. Tahun 2020 itu sudah beredar yang hitam. Tapi yang hitam putih itu tidak bisa dianalisis dengan ELA, tidak bisa dianalisis dengan histogram, tidak bisa dianalisis dengan luminance gradients. Ini saya kasih contoh ya, bagaimana analisis itu kalau dilakukan. Jadi kalau dia berwarna seperti Dian Sandi ini ya, ini kemudian bisa dianalisis dengan histogram kayak gini. Nah ini kan analisis histogram. Jadi akan bisa kelihatan ini sebenarnya asli atau palsu ya. Kemudian bisa dianalisis juga ini namanya luminance gradients untuk melihat adakah embossnya, adakah watermarknya. Nggak ada semua ya. Padahal itu adalah upload yang katanya asli dari Dian Sandi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kami tetap menyatakan bahwa ijazah yang diposting itu adalah 99,9% palsu. Beda banget dengan ijazah ini. Nah, ini adalah ijazah asli milik almarhum Pak Bambang yang ditunjukkan oleh adiknya Pak Rujito ya pada sidang CLS di Solo. Teman-teman lihat betul. Jelas betul ini ada watermark. Jelas dilihat dengan mata telanjang aja. Jelas betul ada emboss nih. Jelas betul. Dan bentuk ijazahnya beda banget nih, lintasan stempelnya aja jelas banget. Ya, beda banget dengan ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazah yang disebut asli dan bahkan kemudian kalau dianalisis keluarnya udah jelas ya. Saya kira itu ya teman-teman, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Yuk, makasih.
Ibu Loni sebentar lagi. Ini sebentar lagi ya. Lagi tanda tangan. Oke, kita tunggu sekaligus Bu Leoni. Lagi tanda tangan. Soalnya Yuk. belum nampak langkah. Oke, iya, iya. Entar anu ya, kapan kita atur waktunya ya. Oke. Tadi tak pikir belum keluar, Mas. Kan kira nggak ada lagi orang. Udah, masih ada. Bisa kakak tahu baru udah kompres, habis kompres baru ketahu. Iya. Udah Soalnya tadi. dia buru-buru mau ke TV-an. Iya. Mau ketiduran sama mau ke podcast kayaknya. Iya. Bang RH lagi di Kompas. Oh iya. RH lagi di Kompas. Terus apa? Udah tua mau ke TV. Iya, TV-an. Cuman tadi tanyanya, kamu bilang sama. Dasarnya apa kata penyidik? Iya. Ya kita sendirian Iya, kan. iya. Nah, nomor senjata sama, Iya. tangan sama, logo sama, foto sama. Bedanya di sana berwarna, di sini hitam putih. Iya, Nah, itu karena tadi. fotokopi. Jadi sudah benar apa yang dilakukan RRT itu kami Sama. Iya. Sama penyidik. Soalnya saya dampingi dia dari waktu ditanyain. Masih tadi berapa biji? Kan itu sampai 2 kali. Iya. Tadi kalau umpamanya 10 Itu Pak Bonatua. Wah, kayaknya kan udah Pak Bonato udah lari. Udah lari. Udah lari ke TV, Pak. Kalau gitu 1 menit dong Pak. 1 menit aja. Ngomong apa kayak gitu. Ini ya ijazahnya gini. Biar ada konten short gua. Bisa. Soalnya kameramen gua udah Kemana? Kabur? pulang kampung. Lo kok pulang kampung? Nah ini udah, Ibu Loni udah datang nih. Ibu Loni. Alhamdulillah, siap. Ayo. Ayo, Bu. Time is yours. Udah datang. Ayo teman-teman, Bu Leoni udah datang. Nah, padahal baru gua mau iniin. Siap. Mantap. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Yuk, silakan. Kata pengantarnya. Saya udah tadi ngasih kata Ya. pengantar. Kan Aku udah. Udah Bu Leoni aja. Aku Ntar aku kasih kata pengantar Ya. dulu. Iya, kata pengantar dari Bang. Ya. Boleh? Siap. Siap dulu. Siap dulu. Terima kasih Bu Leoni yang sudah bersedia meluangkan waktunya Sama-sama. jauh-jauh dari Bandung. Iya ya. Pulang balik. Kayak Jokowi aja. Selamat sore teman-teman semua. Ya. Bahwa ini adalah ahli di bidang sistem yang informasi dan software engineering. software engineering. Maka dari itu kami menjelaskan dari PH ini Bala RRT. Untuk kepentingan Bala RRT maka ada edukasi untuk kepentingan mereka bertiga, yaitu Rismon, Rosuryo, dan Ibu Tipa. Maka dari itu ada yang dijelaskan tentang hal-hal kepentingan bukan ITE, IT. IT itu untuk kepentingan bukan dari kasus dan juga bukan pasal. Ini menerangkan, menjelaskan tentang hal-hal untuk kepentingan semua bahwa ini tidak ada dilakukan untuk penahanan dan kriminalisasi untuk kepentingan RRT ini. Lebih jelas dan lebih tepatnya mereka yang mempunyai ilmu yang di dalam ilmu dan kepentingan ilmu untuk kepentingan RRT. Mari silahkan Ibu untuk menjelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pengalaman pertama saya dalam sebagai ahli di penyidik. Tadi salah satu yang ditanya itu adalah kapasitas saya sebagai ahli. Jadi saya sebutkan bahwa keahlian seseorang itu bisa didapatkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah pendidikan formal. Dan pendidikan formal saya memang S1-nya Teknik Informatika ITB, S2-nya juga Teknik Informatika ITB, bidang khususnya adalah rekayasa perangkat lunak, dan disertasi saya, S3 saya adalah tentang knowledge management. Kemudian keahlian seseorang juga bisa diperoleh dari pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja saya sebelum saya menjadi akademisi, dosen, saya memang praktisi. Pengalaman saya adalah sehari-hari itu mengembangkan memang perangkat lunak. Perangkat lunak waktu itu adalah
kami mengembangkan suatu sistem di suatu shop floor tekstil, di mana kami memonitor berbanyak ratusan mesin, mendeteksi apakah mesin itu jalan atau tidak. Kalau dia jalan, berapa panjang benang yang sudah digunakan, dari sekian benang berapa yang panjang kain yang sudah dikonversi, seperti itu. Nah, lalu yang pengalaman lainnya adalah itu tadi ya saya jelaskan. Jadi dari pengalaman, bisa juga dari pengalaman yang khusus. Pengalaman khusus ini contohnya adalah kebetulan saya mendaftarkan permohonan informasi publik. Nah, itu juga adalah suatu yang membentuk keahlian seseorang tentang sesuatu. Lalu yang berikutnya adalah setahu saya ya, ijazah tersebut ya memang ada kontroversi. Kemudian teman-teman saya RRT, teman-teman Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa lalu ikut meneliti tentang ijazah tersebut. Dan saya bacakan pasal yang ditersangkakan tuh begitu banyak. Saya tanya, ini dasar bunyi pasalnya seperti ini kenapa? Oh, itu bunyi pasalnya, Bu. Siapa yang melaporkan? Terus sebut salah satunya memang ada atas nama Joko Widodo ya, Bapak Joko Widodo dan yang dua lain. Oh, itu. Terus kenapa pasal ini yang dipilih ya? Terus apa buktinya? Apa buktinya bahwa ya yang ditersangkakan melakukan seperti yang bunyi pasal tersebut? Oh, justru itu, Bu, yang kami ingin minta pertimbangan ahli. Oleh sebab itu saya bergerak cepat. Jadi saya coba kopas apa bunyi masing-masing pasal dengan detail. Ternyata sumbernya itu ada dua pasal terutama ya. Pasal 32 dan pasal 35. Pasal 32 itu adalah tentang transmisi ya. Perubahan melakukan perubahan terhadap dokumen elektronik. Kemudian pasal 35 itu adalah memanipulasi dan menguasai informasi yang diupload seseorang. Nah, itu untuk dilakukan seperti itu. Saya ceritakan yang terkait bahwa informasi yang diupload seseorang lalu disebut ya bahwa ini peristiwanya apa sih sebetulnya, kata saya. Lalu penyidik menjelaskan ini terkait dengan ijazah atas nama Joko Widodo yang diupload oleh Dian Sandi. Itu, Bu. Oh, itu. Berarti kalau itu objek dari dokumen elektroniknya. Jadi saya mau memperjelas di sini apa sih dokumen elektronik yang sehingga tiga tersangka ini ditersangkakan gitu ya. Objeknya adalah dokumen elektronik yang diupload oleh Dian Sandi. Lalu artinya apa? Di copy gitu ya, dikuasai ya, dianalisis. Saya jelaskan dengan pengalaman di sengketa informasi publik bahwa itu memang sudah menjadi dokumen publik. Jadi siapapun berhak untuk mendapatkan salinan ya, kemudian melakukan analisis terhadap salinan tersebut. Sekarang objeknya adalah apakah iya ada tuduhan merusak, memanipulasi dan sebagainya. Saya jelaskan dengan pengetahuan saya tentang bidang dasar ya, tentang 3 hal gitu ya. Digital image processing, kemudian ada namanya, dulu tuh kami belajar ada 5 bidang dalam bidang utama dalam ilmu AI ya, tentang AI. Yang pertama ada game, robot, computer vision, expert system, pattern recognition. Nah, di dalam bidang sekarang yang software di mana digunakan untuk analisis itu tiga hal ini termasuk ya, image processingnya untuk menghasilkan dalam bentuk representasi image digital yang siap untuk dianalisis, lalu pattern recognition mengenali pola-polanya,
dan satu lagi yang computer vision ya, saya lupa ya, itu terkait ya. Jadi computer vision itu adalah bagaimana membuat komputer bisa memiliki kemampuan seperti manusia dalam melihat objek visual. Artinya saya sebagai orang software engineering, itu algoritma yang berlaku adalah bagaimana manusia melihat objek itu yang akan di tahap-tahapannya itu juga yang akan diturunkan menjadi tahapan atau algoritma di dalam alat yang akan kita kembangkan sebagai tools. Nah, kemudian untuk yang cara metodenya Bang Rismond itu ya, bahwa analisis terhadap dokumen itu menyangkut memang salah satunya ya, untuk dokumen yang sertifikat dan ijazah, salah satunya adalah analisis terhadap font, cara antastasi. Kemudian Bang Rismond ini menguji dua dokumen ya, dokumen dari skripsi, dokumen dari foto. Nah, kalau tidak salah itu ada 6 analisis yang dilakukan. Nah, itu kami coba jawab setelah dengan argumen dari teori-teori dan metode yang mendukung untuk ilmu tersebut, dan itu klop dengan langkah-langkah metode dan tools yang digunakan oleh Dr. Rismond. Apalagi Dr. Rismond sebagai ahli di bidang itu, dia juga sudah mengembangkan kode program untuk sebagai tools, dan itu terbuka. Artinya jangan sampai atau langkah pidana ini terlalu mempidanakan itu terlalu ekstrim ya. Kalau memang dianggap tidak setuju dengan apa yang disimpulkan oleh 3 ahli ini, mestinya dicoba ya, dilakukan langkah yang sama untuk secara terbuka ya. Kalau perlu kode sumbernya Pak Rismond itu diuji secara terbuka, dibuka dengan objek sama, apakah memang menghasilkan kesimpulan yang sama gitu. Terus untuk Mas Roy itu jelas ya, Mas Roy kan sudah menggunakan tools yang sudah teruji ya, teruji dan sudah belasan tahun saya pakai. Dan objeknya Mas Roy Suryo memang tentang objek digital ya, yang beliau lebih tahu ya, untuk membuktikan apa Mas? Ya, keaslian atau kepalsuan foto atau video yang selama ini ada dengan dan ciri dengan ciri biasanya itu malah digunakan oleh Polda Metro Jaya dan bahkan oleh Mabes Polri. Nah. Saya biasanya jadi ahli di situ gitu loh. Nah. Ini kan aneh kalau mempertentangkan itu berarti mendenai semua yang ada, kasus besar waktu itu berarti terpatahkan semua, kan aneh. Mereka ragukan sendiri ya. Mereka ragukan sendiri. Itu. Masa sesuatu yang udah confirm, udah teruji, diragukan kembali. Terus yang menarik adalah tuduhan terhadap Dr. Tifa. Saya tanya spesifik, apa sih yang dituduhkan sebetulnya, kenapa Dr. Tifa sampai dikenakan pasal-pasal seperti ini? Oh, ada pernyataan ya Dr. Tifa terkait untuk bahwa suatu foto ya, foto itu bisa diidentifikasi dari beberapa elemen ya. Nah, berdasarkan neuronnya, berdasarkan neuro ya. sinaptiknya. Oke, sebetulnya itu adalah bagian dari penjelasan dalam ilmu anatomi. Ya. Bahwa dalam suatu objek ini nanti terkait dengan namanya face recognition, yang merupakan bagian ilmu dari pattern recognition yang lebih spesifik. Dan untuk face recognition mereka menggunakan prinsip dalam anatomi itu, bahwa menggunakan bukan kemiripan benar-benar, tetapi hal-hal yang signifikan dari wajah. Seperti sidik jari wajahnya. Nah, ya itu. Jadi elemen-elemen penting itu yang relatif stabil itu yang dianalisis, dan itu benar-benar sesuai. Itu udah ada teori. Jadi tuduhan ini juga tidak terbantahkan lagi. Demikian. Ya, untuk selanjutnya kita berikan kepada prinsipal. Oh iya. Jadi intinya begini, teman-teman semua, kami sekali lagi berterima kasih kepada Dr. Leonie Lydia, dan dia ini bukan orang asing bagi saya. Ya, kami waktu itu bahkan pernah melakukan penelitian bersama ya tentang sistem rekapitulasi pemilu, Sirekap.
dan bahkan kami membuat film dokumentasi, judulnya adalah Dirty Election. Bu Dr. Tadi Leonidia ditanya juga. tanya juga, iya. Apa hubungannya? Iya, hubungannya dengan saya. Waktu itu kami ada bahkan bersama tokoh-tokoh dari Kapak ITB, bersama beberapa pakar dari UNER juga waktu itu, dan juga dari kampus lain. Bahkan film atau hasil penelitian saya tentang penelitian kami tentang Sirekap waktu itu sudah diseminarkan di Jakarta, Bandung, Solo, dan Jogja. Jadi kepakaran beliau tidak diragukan lagi. Dan saya sekali lagi terima kasih, beliau berusaha menjelaskan tentang apa hubungannya penersangkaan kami dengan pasal 32 dan 35 itu tadi. Ya, jadi sekali lagi saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dr. Leonidia, prinsip-prinsipnya, dan kami berterima kasih. Saya kira itu. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua kepada ahli Ya. dan prinsipal, silakan. Ya, ahli aja. Ahli aja. Ya. Silakan. Silakan, ada pertanyaan. Mau nanya tanggapan bang, hari ini Pak Jokowi diperiksa di Polres Surakarta gimana? Oh, diperiksa. Iya. Soal apa? Pemeriksaannya soal apa ya? Oh, enggak, soalnya soal apa? Kan soalnya terkaitnya banyak kan. Laporan terhadap Jokowi itu juga banyak. Ya, yang melaporkan dia tuh Bang Respon juga melaporkan. Kemudian CLS juga ada sidang citizen lawsuit, tempat Pak Dr. Taufik juga memeriksa. Ya, jadi artinya banyak ya. Kami harus detail supaya tidak salah mengartikan dia itu diperiksa dalam kasus apa. Ya, tapi emang harus diperiksa. Setiap orang tuh sama kedudukannya di depan hukum. Ya, equality before the law. Ya, gitu. Harus kalau mau diperiksa ya harus diperiksa. Kalau salah nyatakan salah, ya jangan takut lagi dan jangan khawatir. Rakyat mendukung pemeriksaan ini dan rakyat mulai sadar dan mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Oke, saya kira Oh, itu ya. tadi satu lagi ya. Silakan. Ada satu poin penting ketika soal undang-undang ITE ya. Karena mereka Ke depan. Oh ya. Mereka karena digunakan Naik lagi tuh. pasal yang namanya Naik lagi Oh satu ya. lagi. Ada kata manipulasi. Nah, saya khawatir nih ada perbedaan pengetahuan atau interpretasi terhadap kata manipulasi yang disampaikan oleh seseorang pada saat dia mengadukan. Karena di dalam software engineering, manipulasi itu adalah salah satu kata yang pasti akan muncul. Kenapa? Karena manipulasi dalam bidang kami, software engineering, itu adalah mengubah data Re-engineering itu manipulasi. Iya, mengubah outputnya, dan itu adalah konteks memang kesesuaian dengan kebutuhan dari algoritma dalam proses mengubah secara bertahap input menjadi output. Nah, saya tekankan di sana bahwa perbedaan kata manipulasi ini jangan diartikan dalam konteks penyidikan, di mana manipulasi dalam konteks penyidikan itu adalah perbuatan melawan hukum. Tadi saya confirm banget, tanya dengan penyidiknya. Kalau sebagai penyidik, kata manipulasi itu konteksnya apa? Nah, itu kejahatan, mengubah yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum. Nah, kalau dalam engineering itu tidak, karena itu dia adalah proses itu sendiri. Ya, demikian, terima kasih. Untuk besoknya jangan lupa bahwa ada tiga ahli. Yang pertama sudah kenal, udah tahu, udah mengerti, tak paham lah. Ini bekas Letjen Agroceno. Komjen sekarang. Udah Komjen. Komjen Agroceno. Wakapolri ya. Komjen, mohon maaf, saya ulang lagi, Komjen Agroceno dan